Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia guys? Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, jangan lupa tekan subscribe guys dan jangan juga lupa tekan loceng sekali. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya reactionkan ataupun uploadkan untuk anda semua guys. Okey guys, tidak lama lagi kita akan menyambut bulan puasa guys. Hanya tinggal berapa hari guys? Hari ini adalah 4 hari bulan, bermaknanya hanya tinggal 9 hari saja lagi kita untuk menyambut bulan puasa. Kita doakan ya guys, semoga umur kita panjang dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan ibadah puasa pada tahun ini guys. Okey guys, terima kasih kepada channel Berita-Rindo guys, berita terbaru Indonesia ataupun begitulah maksudnya daripada singkatan pendeknya Berita-Rindo. Okey guys, katanya di sini tajuknya adalah 41 jambatan dan ratusan kilometer jalan raya di daerah terpencil dibangun Pak Jokowi demi martabat bangsa. Wow, saya baca sikit guys. Sejumlah kawasan di Nusa Tenggara Timur NTT memiliki wilayah yang perbatasan darat dengan negara Demokratik Timor Leste. Wilayah tergolong sebagai daerah perbatasan yang tertinggal yang jauh dari pusat pemerintah. Kesenjangan sosial, politik serta ekonomi termasuk pembangunan serta pengembangan potensi masih sangat minim dibanding dengan daerah lain. Garis batas wilayah Indonesia perlu diperhatikan dengan baik untuk mampu mempertahankan nasionalisme dan integritas serta kedaulatan negara. Maka dari itu, pemerintahan Presiden Jokowi membangun peningkatan jalan sepanjang perbatasan yang dinamakan Sabuk Merah dari Belu hingga Melaka serta membangun 41 jambatan yang semuanya akan rampung guys. Okey guys, bagaimana ceritanya, bagaimana videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut guys. Okey guys, jom. 2000 years later. Okey guys, jom kita sama-sama tonton video tersebut. 1, 2, 3. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oh, ini enggak perbatasan ya, ataupun sempadan. Sekali lagi ini wajah kita, masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah harga diri, masalah martabat kita sebagai bangsa yang besar. Sejumlah kawasan di Nusa Tenggara Timur memiliki wilayah yang berbatasan dengan darat dengan negara Demokratik Timur Leste. Wilayah tergolong sebagai daerah perbatasan yang tertinggal yang jauh dari pusat pemerintah. Kesenjangan sosial, politik, serta ekonomi termasuk pembangunan serta pengembangan potensi masih sangat minim dibanding dengan daerah lain. Garis batas wilayah Indonesia perlu diperhatikan dengan baik untuk mampu mempertahankan nasionalisme dan integritas secara kedaulatan negara. Maka dari itu, pemerintahan Presiden Jokowi membangun peningkatan jalan sepanjang perbatasan yang dinamakan Sabuk Merah dari Belu hingga Malaka. Oh, Pak Jokowi nak buat tempat tu guys. Pembangunan infrastruktur jalan Sabuk Merah akan memberikan berbagai manfaat bagi daerah terpencil yang seakan terisolasi ini. Selain mempercantik wilayah menuju pintu gerbang negara,
akan meningkatkan kualitas hidup dengan mempermudah akses bagi warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara. Kemudian memperlancar distribusi bahan pangan, arus lalu lintas, serta akses bagi anggota TNI yang mengawal perbatasan Indonesia Timur Leste. Jalan perbatasan NTT yang dikenal dengan istilah Sabuk Merah ini berada di garis batas antara Indonesia dan Timur Leste, yang terbagi dalam dua sektor, yaitu sektor timur dan sektor barat. Pembangunan Sabuk Merah sektor timur yang kini tengah dikerjakan sepanjang 179 km menghubungkan pos lintas batas negara atau PLBN Motain di Kabupaten Belu dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka. Ini adalah perbatasan ataupun sempadan antara Indonesia dan Timor Leste, guys. Wow, Bapak Jokowi ingin bangunkan supaya tempat ni lebih maju dan moden lah seperti sebelum ini. Memang kita tengok pun memang sangat teruk lah dengan jalannya berbatu-batu, tak ada tar, guys. Ataupun kalau Indonesia panggil tar apa, guys? Aspal. Saya pun tak pasti, guys. Betul, guys. Kalau salah minta maaf, guys. Guys, jom kita sambung tengok. Telah dimulai sejak tahun 2015 dan BUMN Nindya Karya bertugas sebagai kontraktor pelaksana. Dari 179 km pada tahun 2019 sudah dibangun aspal sepanjang 175 km. Kemudian pada tahun 2020 pemerintah menargetkan pengaspalan menjadi sepanjang 164 km dan sisanya akan dituntaskan pada tahun 2021. Ya. Kalau kita tengok, guys, Bapak Jokowi ni, ya Allah, macam-macam pembangunan yang dia buat, guys. Bukan setakat dekat sempadan, bukan setakat di jalan raya, bukan setakat untuk gedung-gedung yang baru, bukan setakat pembangunan ataupun mobil-mobil yang terbaru ataupun SMK yang terbaru. Banyak betul yang dia bangunkan untuk Indonesia, guys. Saya tak tahu nak cakap macam mananya baiknya Presiden Indonesia iaitu Bapak Jokowi ni, yang susah untuk kita temui sekarang seperti Bapak Jokowi ni, guys. Kalaulah Malaysia ada presiden seperti ini, ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa, guys. Syukur Alhamdulillah, guys. Bagi anda yang sudah ada presiden macam ni, syukur Alhamdulillah, guys. Syukur Alhamdulillah, kerana dia banyak memberi pembangunan kepada negara-negara, maksudnya kepada negara Indonesia, guys. Saya salah sebut negara-negara pula, macam banyak negara pula. Indonesia satu negara je lah, kan. Ya Allah, syukur Alhamdulillah, guys. Kita doakan moga Bapak Jokowi terus sukses, terus sehat dan terus diberikan umur yang panjang supaya dia dapat memerintah Indonesia dengan lebih lama dan demokrasi lagi, guys, ataupun lebih maju lagi Indonesia dibuat oleh Bapak Jokowi. Okay, guys, kita sambung tengok. Di sepanjang jalan Sabuk Merah sektor timur direncanakan pula akan dibangun sebanyak 41 buah jembatan dengan panjang 1.599 meter. 23 buah jembatan dengan panjang 1029,5 meter telah selesai dibangun pada 2019 lalu, sehingga semuanya akan dituntaskan pada tahun 2021. Jembatan buatan dari rangka baja dengan panjang rata-rata 60 meter. Kemudian untuk Sabuk Merah di sektor barat di daerah timur tengah utara sepanjang 130,8 km akan dilakukan penanganan apabila di sektor timur seluruhnya telah tersambung. Dengan hadirnya jalan perbatasan Sabuk Merah ini, salah satu potensi ekonomi yang dapat didorong ialah sektor pariwisata. Sebuah sabana Panpehan di Lakmanen, Kabupaten Belu, terlintasi Sabuk Merah sektor timur, sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke spot wisata yang unik dan eksotik ini. Sejak di tahun 2019 telah terdapat sebagian jalan Sabuk Merah yang dioperasikan. Berdasarkan data BRI Unit Koba, 5 pertumbuhan laju ekonomi dari tahun 2017 hingga November 2020 meningkat sebanyak 2 kali lipat. Hal ini menjadi bukti adanya pembangunan ekonomi masyarakat sekitar area Motamasi setelah dibangun jalan perbatasan ini. So, okay, guys, kita dah tengok tadi bagaimana pembangunan baru yang akan dibuat oleh Bapak Jokowi, guys, iaitu di antara Indonesia dan Timor Leste.
Di situ tadi dia kata dia nak buat satu jalan yang 170 km lebih, tak silap apa tadi, untuk jalan di antara Indonesia dan Timor Leste. Ya Allah guys, banyaklah benda-benda yang Bapak Jokowi buat ataupun Presiden Indonesia Bapak Jokowi buat untuk Indonesia guys. Kita sebenarnya berbangga sebenarnya ada presiden yang macam ni. Susah kita nak jumpa presiden yang baik dan berkhidmat untuk negara ataupun rakyatnya sepenuh hati seperti Bapak Jokowi ni guys. Bagi anda orang Indonesia, bersyukurlah kerana anda ada presiden yang baik dan seorang presiden yang sentiasa mementingkan hal rakyat mereka, hal pembangunan untuk rakyat mereka. Ya Allah, semoga kita doakan Bapak Jokowi diberikan oleh Allah umur yang panjang, dilimpahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik agar ia dapat sentiasa memerintah ataupun menjadi presiden untuk Indonesia. Guys, Okey guys, sampai di sini sahaja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat untuk kami di Malaysia. Okey guys, terima kasih juga kepada channel Beterindo, iaitu berita terbaru Indonesia. Sangat bagus channel dia guys. Okey, tolong subscribe channel dia guys. Ya guys, sama-sama kita support channel beliau dan jangan lupa subscribe channel saya sekali guys, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat reaction untuk anda semua guys. Okey guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye bye.